Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pecinta kajian fikih Ahlul Bait alaihissalam. Pada kajian yang telah lalu saya sudah menjelaskan tentang muftarat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, ada 10. Dan kita masuk kepada penjelasan tentang muftarat tersebut. Penjelasan yang nomor 1 tentang makan dan minum sudah saya sampaikan. Sekarang penjelasan yang nomor 2 tentang makan dan minum, yaitu pada halaman 319. Yang kedua, apabila pelaku puasa sengaja menelan apa yang tertinggal di sela-sela giginya, maka puasanya menjadi batal. Tetapi jika dia tidak mengetahui adanya makanan yang tertinggal di sela-sela giginya, atau dia tidak mengetahui sampainya makanan tersebut ke tenggorokan, atau tertelan secara tidak sengaja, maka puasanya tidak dihukumi batal. Jadi sesuatu yang menyelip di gigi, sekalipun sangat sedikit, misalnya bekas makan daging atau yang lainnya yang biasa terselip, ketika dia keluar kemudian dengan sengaja ditelan, maka puasa menjadi batal. Dan karena sengaja maka terkena kafarah. Nah, tetapi kalau tidak mengetahui adanya makanan tersebut di sela-sela gigi, atau tidak diketahui masuk ke tenggorokan atau tidak, atau tertelan tanpa sengaja, maka pada 3 kondisi tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi kita harus berhati-hati, hendaknya setelah sahur segera membersihkan gigi dengan benang gigi, itu sangat bagus berkesehatan. Atau kalau tidak ada dengan tusuk gigi, kemudian barulah berkumur atau menggosok gigi sehingga tidak tersisa lagi sisa makanan di sela-sela gigi, supaya puasanya aman insyaallah. Yang ketiga, makan dan minum yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena lupa tidak akan membatalkan puasa, dan tidak ada perbedaan antara puasa wajib ataukah puasa mustahab atau puasa sunat. Jadi makan dan minum sekalipun sangat banyak, sepiring 2 piring, minum segelas 2 gelas, ya minum apa saja, kalau karena lupa dan tidak disengaja maka tidak batal. Gambaran tidak disengaja misalnya ketika mandi di siang hari, ya, di shower misalnya, membasahkan kepala, kemudian tanpa sengaja ada yang tertelan air dari shower ketika membasahkan kepala, karena tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, pada halaman 320, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Tentu ludah yang bersih yang tidak ada sisa makanannya, itu ditelan tidak membatalkan puasa. Yang kelima, ihtiyat wajib bagi para pelaku puasa untuk menghindarkan diri dari pemakaian suntikan-suntikan penguat, suntikan pengganti makanan, atau suntikan-suntikan yang dimasukkan melalui urat nadi. Ya, ini dapat membatalkan puasa tentunya, yaitu suntikan yang ditujukan untuk menguatkan badan, atau suntikan cairan sebagai pengganti makanan,
atau suntikannya dimasukkan ke dalam urat nadi. Demikian juga dengan infus. Infus juga membatalkan puasa. Tetapi suntikan obat pada otot atau untuk bius, demikian juga menaruh obat pada luka dan jahitan, ini tidak bermasalah. Ini tidak membatalkan puasa. Ini obat luar ya. Obat luar yang diletakkan di luka misalnya, ya. Juga suntikan yang dimasukkan lewat otot, ini tidak membatalkan puasa. Yang keenam, ihtiyat wajib bagi pelaku puasa untuk menghindari obat-obatan yang memabukkan yang bisa terserap melalui hidung atau di bawah lidah. Ini ihtiyat wajib. Artinya jika dilakukan maka akan membatalkan puasa. Nah, ketika ada marja lain yang membolehkan, maka bisa pindah dengan menjaga al-alam fal alam yang sudah dijelaskan pada bab taklid. Siapa tidak tahu obat apa yang dihirup lewat hidung yang memabukkan atau diletakkan di bawah lidah. Ya, walaupun ini obat, tetapi bisa membatalkan puasa ketika dihirup atau diletakkan di bawah lidah. Yang ketujuh, jika pada saat makan seseorang menyadari bahwa waktu telah subuh, ini telah tiba waktu fajar shadiq, maka dia harus mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya. Ya, ketika dikunyah misalnya dan belum ditelan, ya karena tidak ada jam, tidak mengetahui waktu, ternyata sudah subuh. Maka setelah mendengar azan subuh, langsung yang belum dikunyah atau sedang dikunyah itu dikeluarkan, supaya puasanya tidak batal. Dan bila sengaja menelannya, maka puasanya menjadi batal. Ya. Kalau yang belum dikunyah atau sedang dikunyah sudah jelas masuk waktu subuh, kemudian ditelan, maka batal. Bahkan dia terkena wajib kafarah. Ya. Yang kedelapan, menelan dahak dan ingus yang belum sampai ke daerah rongga mulut tidaklah membatalkan puasa. Ya, jadi kalau dahak atau ingus atau cairan yang masih di daerah tenggorokan, yang masih daerah di atas hidung, belum turun sampai ke rongga mulut, itu boleh ditelan, tidak membatalkan puasa. Tetapi bila telah sampai di daerah rongga mulut, maka ihtiyat wajib untuk tidak menelannya. Artinya ketika ditelan maka menjadi batal puasanya kalau sudah sampai ke rongga mulut. 9. Jika pada saat berpuasa bulan suci Ramadan seseorang harus mengkonsumsi pil untuk penyembuhan tekanan darah, maka hal tersebut tidaklah bermasalah. Artinya dibolehkan dan tidak terkena kafarah. Tetapi dengan menelan pil tersebut berarti puasanya menjadi batal. Menelan pil meskipun untuk penyembuhan tetap dikatakan sebagai aktivitas makan, sehingga membatalkan puasa. Nanti tinggal diqadha pada hari itu, tidak terkena kafarah karena menelan pilnya pada kondisi sakit. Ke-10, darah yang keluar dari gusi selama tidak ditelan tidak akan atau tidak dihukumi membatalkan puasa. Jika darah tersebut bercampur dengan air liur dan terserap ke dalamnya, maka ia akan dihukumi suci sehingga tidak menjadi masalah untuk menelannya, serta tidak akan membatalkan puasa. Jikalau darah yang barangkali keluar sedikit di antara gusi itu dan tidak disadari, kemudian membaur atau bercampur dan larut dengan air ludah, kemudian ditelan, tidak batal, ya. Kecuali kalau betul-betul menyadari, misalnya sebaiknya dikeluarkan, ya, dikeluarkan dan dibersihkan dengan kumur-kumur, itu yang terbaik. Tapi jika diyakini hanya sedikit yang terasa dan campur dengan air liur, itu tidak ada masalah dan tidak membatalkan puasa. Demikian juga bila dia ragu terhadap adanya darah yang bersama dengan air liur. Ragu nih, ada darah atau tidak, campur air liur atau tidak. Ketika ragu maka dianggap tidak ada dan tidak membatalkan puasa. Tidak ada masalah untuk menelannya serta tidak akan mengganggu keabsahan berpuasa. Catatan:
Sekadar keluar darah dari mulut tidak akan membatalkan puasa. Ya, jadi keluar darah bukan suatu hal yang muftarat yang membatalkan puasa. Tetapi wajib untuk menghindari sampainya darah tersebut ke kerongkongan. Ya, ketika terasa darah telah keluar, mungkin pada kondisi sakit gigi atau sariawan, maka segera dikeluarkan, jangan sampai masuk ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Insyaallah itu bisa dihindari. Ini penjelasan mengenai tentang muftarat. Yang pertama itu yang bagian makan dan minum. Muftarat yang pertama dan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada muftarat yang berikutnya, penjelasan muftarat berikutnya tentang jima atau bersetubuh pada halaman 321. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan kesalahan, mohon diperbaiki, dan juga mohon doa antum selalu untuk saya dan keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.